surrender to your plan. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You were there in all my struggles. Oh Lord, I trust in you. Oh. Alright. Selamat datang kembali di Undivided Talk yang ke Episode yang ke-8. 8. Ya. Dan tadi adalah lagu yang seperti biasa kita bawain, lagunya orang yang datang hari ini, Ya, tamu yang betul datang banget. hari ini. Ini lagu gue suka banget. Lagunya siapa? Ini Symphony Worship. Symphony Iya. Worship. Untung ya. Ditanya dong. Ya, Symphony Worship. Dan hari ini kita kedatangan salah satu worship leader dari Ya. Symphony Worship dan juga penulis lagu I Believe in You. So please welcome penonton yang sudah dikasih tepuk tangan, jangan lupa ya. Kak Widya. Yo. Wey. Apa kabar Kak? Baik, Sehat? puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang lagi rekam podcast. Wah, iya benar juga Ya, ya. benar. Pertanyaannya Ini salah. pertama kali ada yang jawab gini. Ya. Yang salah yang tanya atau yang jawab nih? Krik, sorry ya, aku emang rada-rada garing. Lagi sibuk maksudnya kerja gitu Ya, ya. yang daily life gitu. Aku sibuk kerja pasti. Aku lagi kerja di salah satu ada tech company. Yep. Sebagai apa ya? Kalau orang-orang mungkin ngertinya public relation gitu kali ya, Okay. corporate communication. Terus aku juga bantuin usaha keluarga aku. Oke. Kalau mau cek dapurnya Ibu Budi boleh Wah, promo. dapurnya Ibu Budi. Papa saya namanya Pak Budi. Waduh, Sama dong. Ada apa dengan Ibu Budi? ini Itu terus aku lagi baru aktifin lagi. Aku sama teman-teman aku lagi bikin kayak komunitas gitu. Itu kayak safe space buat Indonesian women untuk bisa sharing, untuk bisa empower each other gitu. Namanya Her Shelter. Kalau teman-teman mau cek juga boleh. Mau join gitu ya? Boleh join juga di situ. Terus pelayanan. Symphony Wow. Worship. Dan dengar-dengar Kak Widya ini illustrator juga ya, graphic designer, iya. ya benar ya? Aku suka gambar dan aku emang majornya desain sih waktu kuliah. Oh, gitu? Waktu itu gitu. Terus penyanyi, penulis lagu, komplit. Talentanya banyak banget ya. Dan seringkali orang itu untuk menemukan satu minat, menemukan satu talenta aja itu kayak susah gitu. Teman-teman mungkin ada yang mengalami juga. Nah ini Kak Widya ini punya banyak talenta, punya banyak minat. Ini ceritanya gimana dulu? Ceritanya gimana ya? Pasti pertama kok bisa nemu suka gambar, suka ilustrator, suka ilustrasi, suka nyanyi, suka nulis lagu, gimana? Kayaknya ini salah satu udah dari keluarga sih, banyak yang emang ngalirnya ke seni semua gitu. Yeah. Jadi opung aku suka nyanyi, terus adik-adik aku juga sepupu-sepupu semuanya tuh kesenian, desain yang kayak gitu. Jadi emang udah in my blood gitu deh kayaknya. Iya, bener-bener. Talenta itu dan seiring berjalannya waktu ya orang tua mungkin ngelihat aku punya potensi di nyanyi, terus akhirnya les nyanyi, les musik dan segala macam. Dari situ sih pelayanan juga cukup ngaruh sih, akhirnya makin ngebentuk kayak nyanyi gitu ya, especially ya bisa lebih tersalurkan karena aku pelayanan gitu, jadi worship leader. Mengembangkan dua talenta yang maksudnya memang sama-sama seni, tapi ini kan suatu hal yang berbeda ya. Ada ilustrasi, ada nyanyi. Itu gimana? Nggak bingung gitu kayak aku mau fokus ke sini dulu, habis itu next ke sini. Apakah kan kadang waktunya juga susah ya untuk cari Iya sih. waktu untuk mengembangkan dua talenta yang berbeda gitu.
nggak berat sih, mungkin karena dua-duanya suka kan. Oke, ya. Ya kan, jadi ngerjainnya ya fun-fun aja. Kalau misalnya lagi pengen gambar ya aku gambar, ngedesain. Tapi kalau lagi pengen nyanyi ya nyanyi aja gitu. Jadi ngejalanin dua-duanya nggak ada berat sih, karena emang suka. Yang penting suka. Ya, jadi balik lagi teman-teman mungkin yang bingung tentang talenta, minat dan bakat ya. Betul. Yang kalau teman-teman suka pasti jalannya enak. Betul. Ya seperti kita juga kan, kayak kita memang suka ngomong sama orang, ngobrol. Jadi Betul. podcastan enak ya. Enak banget. Emang bawel. Boleh dong Kak, cerita pertama kali ketemu Tuhan, maksudnya personally gitu ya, lahir baru. Gimana ceritanya Kak? Aku lupa deh. Aku tuh sebenarnya kan emang dari kecil itu udah, aku grow up-nya di keluarga yang emang udah Kristen gitu loh. Jadi kayak sebenarnya Tuhan Yesus tuh udah dari dulu lah, udah diintroduce ke aku gitu. Cuman kalau aku inget-inget lagi, mungkin yang my personal experience, maksudnya kayak encounter sama Tuhan, kalau nggak salah itu waktu aku habis dibaptis. Terus habis itu kita kan anak-anak teens ya, waktu itu masih SD, SMP kalau nggak salah. Terus kita ada KKR di sekolah minggu Natal. Terus itu sebenarnya yang disuruh maju ke depan tuh anak-anak kecil, jadi anak-anak Sunday school-nya. Terus tiba-tiba tapi kakak-kakak teensnya kalau yang mau maju juga boleh gitu. Akhirnya aku maju ke depan, didoain. Terus kakak sekolah minggunya tuh berdoa, ngajakin gitu kayak, ayo teman-teman yang mau terima karunia bahasa roh, yuk kita sama-sama minta sama Tuhan. Gak apa-apa kalau belum bisa, worship aja, nanti Tuhan bakal kasih gitu. Nah di momen itu sih aku ngerasa kayak aku ngerasain peace, damainya Tuhan tuh yang benar-benar nyata dalam kehidupan aku. Yang dulu mungkin aku emang udah Kristen, emang udah grow up sebagai kenal Tuhan Yesus gitu ya, tapi di momen itu aku ngerasain bener-bener kasih Tuhan tuh nyata ya. Kalau kita minta sama Tuhan tuh bener-bener Tuhan kasih-kasihnya. Dan ya di saat itulah aku ngerasa kayaknya itu salah satu my divine moment sama Tuhan. Mulai detik itu waktu aku dapet karunia bahasa roh, terus habis itu aku ngerasain peace-nya Tuhan. Mulai saat itu aku makin lama makin kayak pengen kenal Tuhan tuh kayak gimana sih, pengen tahu kasihnya Tuhan tuh kayak gimana. Mungkin dari situ kali ya. Ya. Jadi kekristenan tuh bukan cuma ibadah ya, tapi ngalamin Tuhan. Iya. Pertemuan dengan Luar biasa. perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Alright, kita sekarang ke profile Instagramnya. Oh my god. Kemarin kita kepoin ya. Kemarin kita sempat Stop. kepoin. Di bio-nya ada ayat Matius 5 ayat 16 gitu. Oh iya. Itu apa arti ayat itu buat Kak Widya, maksudnya personally? Apakah pernah mengalami itu ataukah Tuhan berbicara langsung tentang itu? Itu salah satu ayat favorit aku sih. Dan kan aku bukan so bule ya, tapi aku ingetnya bahasa Inggris ya. Let your light shine before men so that they can glorify your God. They can glorify God in heaven gitu kan. Terus habis itu yang jadi doa aku setiap hari sih. Maksudnya kayak dimanapun Tuhan utus aku, dimanapun aku kerja ataupun aku sebagai anak, sebagai teman, aku cuman berdoa supaya benar-benar kasih Tuhan aja, terangnya Tuhan aja yang bisa bersinar lewat aku, dan itu bisa jadi berkat buat teman-teman aku dan siapapun yang aku ketemuin. Amin. Itu sih. Amin. Nah, kita berdoa juga melalui podcast ini teman-teman bisa ngerasain terangnya Tuhan. Amin. Bisa melihat terangnya Tuhan melalui hidupnya Kak Widya ya. Amin. Amin. Alright. Oh, mau tanya dalam bahasa Inggris. Enggak, saya nyimak aja dulu. Lagi mikir ini kan. Oh, quote Iya, ya. quotes. Iya. Dia tugasnya mikirin quotes nanti. Buat gitu. konklusi. Aduh. Kak Widya terlihat dekat ya sama keluarga ya. Dekat banget ya sama Iya, keluarga. Maksudnya deket apa sih yang bikin dekat sama keluarga gitu? Apa arti keluarga buat Kak Widya? Seberapa penting keluarga buat Kak Widya? Kalau keluarga emang maksudnya papa mamaku juga mereka family person banget gitu. Jadi dari kecil banget kita udah dididik untuk mengutamakan keluarga ya. Maksudnya saling care, saling menopang satu sama lain kalau ada masalah gitu. Dan mungkin karena dari kecil udah
diajarin untuk kayak gitu, untuk saling sayang. Jadinya makin gede ya aku deket banget sampai udah nggak ada. Ya kita respect satu sama lain, tapi kalau mau saling kritik, kalau mau saling kasih nasihat itu nggak apa-apa banget terbuka banget. Dan aku bersyukur sih, dan aku kenapa menurut aku keluarga itu penting karena buat aku keluarga itu fondasi sih. Iya kan, maksudnya tadi kakak yang udah punya anak ya? Iya, baru umur 4 ke 5 bulan. Iya kan, kan pasti kan maksudnya di usia-usia itu kan pengen golden age ya kalau nggak salah ya, kayak dikasih tahu ajaran prinsip-prinsip awal itu kan harusnya di usia kecil. Awal-awal ya. Iya, dan makanya penting banget punya keluarga yang takut sama Tuhan, yang sehat itu tuh supaya ya waktu kecil, waktu masih anak-anak itu prinsip-prinsip terus pengenalan akan Tuhan tuh ditanamkan di situ gitu. Dan aku percaya kalau keluarganya itu baik, ya itu akan lahir generasi-generasi yang juga baik juga. Amin. That's why pelayanan pertama kita adalah keluarga. Betul banget. Ini untuk lu nih yang bentar lagi mau nikah. Iya. Karena Tuhan Yesus tuh pertama kali buat mukjizat ya di pesta pernikahan kan. So pernikahan keluarga itu keluarga gitu. Jadi jangan sampai mungkin ada di antara kita ngerasa kayak gue udah pelayanan tapi kurang komunikasi dengan orang tua, selek-selekan sama kakak adik gitu ya. Buat gue ya harusnya di keluarga dulu sih. Jadi berkat ya. Amin. Our first ministry is family. Harta yang paling berharga adalah salah. Mau nyebut merek lagi ya kan, kecuali dia pasang iklan di sini nggak apa-apa. Tapi nggak mau juga kan, harus diminum gimana tuh. Oke, buat teman-teman sekali lagi tadi kata Yoses ya, yang mungkin udah lama nggak komunikasi sama mama keluarga, mulai berkomunikasi ya. Ya. Jangan sampai kita terlalu sibuk di luar sehingga lupa sama pelayanan kita yang utama yaitu keluarga. Betul. Alright, sekarang kita ke musik, ke lagu, ke nyanyi gitu. Lagu yang kita nyanyiin tadi I Believe in You itu aku percaya itu dan tahu banget itu adalah sebuah perjalanan hidup, pengalaman hidup Kak Widya. Boleh nggak sih cerita lebih lengkap gitu? Kalau kita dengerin di lagunya kan, kalau di Spotify gitu pelayannya kesaksiannya cuma singkat gitu. Hari ini kita denger fullnya boleh. Soalnya ada ketukannya kayak ayo. Gak ada bercanda. I Believe. Aduh, itu udah lama banget sih, udah kalau nggak salah aku SMA waktu itu pas dapet. Dan kalau misalnya ya kakak tadi dengerin di Spotify kan itu aku cerita tentang papa aku ya waktu itu operasi. Emang itu cukup, pas aku flashback lagi kayak iya sih itu operasinya gede banget sih, jadi kayak sorry agak visual dikit, jadi kayak dibelek gitu dadanya, terus harus ngambil sesuatu, ada kelenjar di belakang paru-paru gitu, dan serem banget. Aku kalau inget lagi paru-paru itu harus dikempesin dulu gitu Kak. Oh my god, jadi kan it's a lot to take gitu loh. Waktu aku masih ya SMA masih lumayan muda lah ya, betul. Masih lumayan sekarang muda. Kuliah kan? Iya. Boleh lah. Ya terus aku juga anak pertama gitu kan, kakak gitu. Jadi aku ngerasa waktu itu aduh, aku nggak boleh cengeng nih di hadapan mamaku, aku harus tough gitu. Tapi sebenarnya ya aku manusia juga kan. Jadi ya aku itu sebenarnya lagu curhatan dan my declaration of faith gitu sama Tuhan. Jadi aku ingat waktu itu pagi-pagi salah satu masalahnya sih itu yang terbesar papa gitu di operasi. Tapi aku ingat juga aku waktu itu mau masuk kuliah juga. Jadi ada pergumulan itu juga. Terus ada pergumulan lain lah yang akhirnya numpuk. Terus aku ingat pagi-pagi aku lagi worship aja, lagi main piano gitu sambil nyanyi-nyanyi. Terus ya mungkin burdennya itu akhirnya keluar gitu ya. Kayak aku ngomong ke Tuhan kayak Tuhan, apapun masalah aku, apapun yang aku harus hadapin, I will believe in you and I will always walk with you gitu, no matter what happen gitu. Jadi itu kayak sebenarnya sebelumnya tuh liriknya aku bilang I don't care about the struggles gitu kan. Kan kalau ini aku bikin collab sama Ivan Handoyo. Jadi dia rapi-rapihin lah. Yang kalau yang di album kan I surrender to your plans gitu. Itu lebih cantik ya, lebih bagus. Kalau kemarin waktu bikin mungkin lagi sedih gitu kan. Jadi sebenarnya itu aku benar-benar bilang sama Tuhan aku nggak peduli
apapun yang harus aku laluin, apapun masalah aku cuman mau jalan sama Tuhan, aku cuman mau percaya sama Tuhan, aku mau kasih semuanya sama Tuhan karena aku tahu rancangan Tuhan tuh udah pasti baik dan Tuhan tuh nggak pernah ninggalin aku. Amin. Amin, amin, amin. Itu sih. Amin. Wow, tepuk tangan dong boleh. Sebelum kita lanjut kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Kelamaan ya. Ini tuh ada ini ya Kak, timernya. Enggak ada. Jadi takut. Enggak. Boleh sepanjang-panjangnya kok. Ya, boleh ya. Ya, kita nggak dikasih ketukan kok. Buru enggak. Oke, Kak Widya ini kan banyak menulis lagu, banyak bermusik. Sebenarnya siapa sih inspirasi Kak Widya dalam bermusik? Pengen tahu sih ya. Biasanya kan seorang yang nyanyi, seorang yang bermusik, seorang yang nulis lagu tuh ada inspirasinya. Inspirasi aku banyak banget sih. Ya nggak apa-apa, sebut aja semua. Aku catat deh. Nanti aku Coba share catat. Spotify playlist. Enggak, aku beneran maksudnya aku dengerin banyak banget genre, aku dengerin banyak banget penyanyi dari macam-macam negara juga aku dengerin. Kayak aku baru dengerin Hawaiian Worship, bagus banget deh. Coba ya dengerin deh Kak. Kayak Itu bahasanya? Hawaii. Waduh. tapi kerasa gitu loh. Mungkin kenapa ya orang Hawaii tuh mungkin kayak peaceful gitu kan. Jadi Iya, kayak iya. pas dengerin tuh kayak soothing gitu, kayak seneng adem gitu. Oh iya, nanti kalau kita lagi ke pantai Hawaiian Worship ya. Bener. Jadi referensiku sebenarnya bener-bener banyak banget. Cuman mungkin aku banyak diinfluence sama gospel music kali ya. Jadi aku tuh suka Smokey Norfolk, terus PJ Morton, ya. Anita Wilson, Sissy Winans, Yolanda Adams. Ya. Pokoknya yang black music lah aku suka banget. Tapi aku juga suka banget, jadi kayak kiblatnya tuh banyak banget. Aku juga suka banget white music yang kayak country, folk. Tanto Wiyaya gitu ya Kak? Yes. Enggak. Aduh, nyebut merek. Jadi ya itu aku suka. Himne aku juga suka oke. banget. Kalau Indonesia mungkin malah yang jadul-jadul kayak Paniko gitu. Oke, Terus iya. symphony music yang zaman dulu aku suka banget dengerin Iya, gitu. iya. Karena lagu-lagunya tuh kayak lirik-liriknya, terus melodinya tuh kayak simple tapi emang genuine gitu loh, kayak lagi ngomong sama Tuhan. Yap. Itu sih. Wah, ngomong sama Tuhan. Coba keluarin quote-nya tadi ya, quote. Yang ngomong sama Tuhan itu gimana? Yang mana tuh? Worship itu bukan Oh iya, worship itu bukan ngomong tentang Tuhan, tapi ngomong sama Tuhan. Wih, keren. Noise. Iya kan? Oke, selain I Believe in You ya pasti oke, jangan gitu deh pertanyaannya. Selain lagu yang Kak Widya tulis, ada nggak sih lagu yang yang buat Kak Widya itu personal banget, yang benar-benar bisa menyentuh hati Kak Widya, bisa bikin Kak Widya mungkin nangis atau gimana? Selain lagu ciptaan sendiri ya nih. Iya. Ada banyak lagi. Wow, Undivided termaksud. Belum tahu deh. Belum ya? Nanti kita nyanyiin. Undivided coba dong nyanyi. Aku di tiap season beda-beda sih. Cuman mostly mungkin hymn kali ya aku suka. Oh, gitu. Hymne kayak When peace like a river it is well gitu. Terus aku bernyanyi bahagia gitu. Itu judulnya apa ya? Aku berbahagia. Aku lupa. Berbahagia kalau nggak salah ya. Terus Pass me not, oh gentle savior. Iya, iya. Itu aku suka. Pokoknya aku rada-rada old soul. Jadi kayak kalau denger lagu hymn gitu ya suka nangis, kayak personal banget, deket banget gitu rasanya sama aku. Gitu sih. Karena menurutku ya lagu-lagu himne itu liriknya juga bener-bener beda sih ya. Maksudnya cara penulisan lagu lirik zaman dulu sama sekarang tuh beda banget. Ada zamannya, dan himne tuh menurutku memang bener-bener bisa mereka nggak begitu rumit ya, simple liriknya tapi Iya, dalam ya. iya. Ya, himne ya. Ya, oke. Sekarang kita mau bahas tentang pelayanan, tentang worship buat Kak Widya. Karena kan secara Kak Widya ini seorang worship leader juga ya. Ceritanya bisa melayani sebagai worship leader tuh awalnya gimana, Kak? Oke. Awalnya itu aku kan masih ini ya teens kan di community gitu, terus
kakak pembina tuh ngeliat kayak oh ini anak bisa nyanyi nih, jadi kayak disuruh singer waktu itu. Terus habis itu tiba-tiba ada saya kayak satu kakak pembina gitu bilang, Widya kamu siap-siap WL ya. Jadi tiba-tiba baru singer sekali suruh WL. Wow. Jadi rada-rada di push juga sih. Rada-rada Diceburin ya. Kecebur karena aku emang sebenarnya bener-bener aku tuh pemalu loh Kak. Sebenarnya kayak orangnya tuh nggak suka ngomong di depan banyak orang gitu. Kalau kayak gini sih masih oke ya, kayak one on one gitu kan. Tapi kalau harus kayak shalom semua itu sebenarnya deg-degan banget. Jadi kayak emang worship leader ini benar-benar Tuhan sih yang nyemplungin gitu. Iya. Jadi setelah jadi WL itu di teens itu, terus habis itu ke ibadah raya tuh jadi singers juga, jadi choir. Nah ini nih yang aku kalau inget-inget suka deg-degan juga. Jadi waktu pertama kali aku WL di ibadah raya itu sebenarnya aku nggak dijadwal, jadi aku masih statusnya masih singer juga nih. Terus paginya tuh aku lagi singer, terus tiba-tiba kakak pembina aku ini BBM dulu masih BBM, terus bilang, Wait kamu bisa nggak gantiin ada WL nih yang sakit ibadah sore gitu. Jadi oh my god, belum ada persiapan apa-apa kan. Terus habis itu belum pernah di ibadah raya juga WL. Ya itu Tuhan sih yang mampuin, kalau nggak aku kayak pingsan deh. Jadi pertama kali WL juga tuh ini mendadak juga diceburin juga gitu. Jadi ya gitulah. Ya, untung jadi harus WL, mau dicemplungin. Iya sih. Kadang-kadang kita perlu diceburin ya supaya kita bisa berenang. Tapi diajarin kan berenang. tapi yang untungnya tuh jadi WL depan jemaat bisa merem sih ya. Harus lihat juga. Kalau nggak hafal lirik, basar aja. Nah iya, atau singer nyanyi ya gitu. Kalau kan suruh jemaat bisa, yang ngaji Tuhan. Musik memuji Tuhan. Iya kan? Iya. Oke. Itu tadi kan cerita tentang WL. Jadi WL yang nggak ada persiapan nih Kak. Nah sekarang kan memang sudah melayani sebagai WL. Pasti ada persiapan dong yang dilakuin sebelum melayani sebagai WL. Boleh dong di-share bocorannya, rahasianya buat teman-teman mungkin yang melayani WL juga supaya tahu ya. Oke. Kalau mau jadi WL biasanya sih aku kayak khususin minggu itu gitu. Tapi sebenarnya kalau jadi WL sih harus setiap hari ya, kita jaga hidup kita itu udah pasti ya. Tapi kalau misalnya minggu itu aku lagi WL, biasanya hari Sabtunya aku dedicate itu untuk Tuhan gitu. Jadi kayak kalau diajakin teman-teman hangout atau kemana-mana pergi gitu, biasanya aku aku besok WL, aku harus prepare, aku harus quality time dulu sama Tuhan. Jadi bener-bener Sabtu itu aku kan biasanya kita ada youth gitu kan ya kalau Sabtu. Jadi abis pulang youth kan biasanya makan-makan gitu pergi kan. Aku langsung pulang, terus aku ya itu jadi waktu aku untuk istilahnya diisi sama Tuhan sih. Karena kan besoknya kalau melayani kan kita bukan diisi lagi dong, harus kita kasih kan. Nah makanya hari Sabtu itu aku sebanyak-banyaknya deh quality time sama Tuhan, berdoa, nyanyi, mungkin nyanyi yang besok mau dinyanyiin, pakai flow-nya gitu. Ya gitu sih, jadi prepare-nya the day before. Terus kalau misalnya pas online production gini ya berarti sebelum take ya aku doa dulu, terus minta doain orang tua juga gitu kalau mau take ya gitu sih, prepare ya. Lebih ke prepare hati ya. Yes ya. Tapi kadang-kadang ketika kita lagi pelayanan, lagi nge-WL, kadang-kadang ada hal yang awkward sih, yang lucu, walaupun kita udah persiapan ya. Tapi kadang-kadang kita bisa lupa lirik. Oh my god, iya kadang-kadang banget. Kadang-kadang kita bisa merem, terus tiba-tiba pas melek udah nggak ada belakang gitu kan. udah ada belakang gitu. Pernah nggak sih Kak ngalamin kejadian lucu atau awkward gitu di waktu pelayanan WL gitu? Aku pernah lupa lirik, aduh parah banget. Jadi harusnya itu lirik ref, aku nyanyinya di bait. Mau nangis gak sih, kayak aduh mau pingsan aja. Cuman ya nggak bisa pingsan kan, jadi ya nggak bisa kayak tiba-tiba selain in spirit gitu. Nggak, jadi ya udah dihadapin aja mau gimana. Iya sih memang. Pernah banget, banyak kayak awkward tuh. Banyak banget. Mungkin yang merem kali ya.
Yang merem tiba-tiba Merem udah di bawah gitu. Tiba-tiba di bawah. Lu jualan aja Betul. dia. Kalau aku merem tiba-tiba di rumah lagi. Loh, sakti juga lu. Oke, so ini pertanyaan terakhir sebenarnya sih. Kayak Oke. satu hal yang aku pengen tahu sih. What is Yeah. worship to you? Worship. Mungkin kalau dulu awal-awal gitu ya, aku mikirnya worship tuh kayak oke, aku nyanyi buat Tuhan, aku main musik buat Tuhan. That's my worship gitu. Tapi makin kesini, makin aku kenal Tuhan, makin aku belajar, aku ngerasa worship itu ya setiap hari apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan dan itu kita lakukan buat Tuhan, kita taruh Tuhan in everything. Ya that's our act of worship gitu. Bisa kita lagi kerja, bisa kita lagi belajar, bisa kita lagi mungkin jadi istri, jadi ibu yang baik. Ya. Kita do our best gitu dalam pekerjaan kita sehingga bos kita misalnya seneng gitu, bisa dapat hasil yang baik. That's the act of worship juga. Tapi mindsetnya harus lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Dan itu sih, jadi bisa, maksudnya teman-teman kirain gue nggak bisa nyanyi gitu, misalnya gue nggak bisa main musik, ya gue nggak bisa worship dong gitu kan. Tapi sebenarnya enggak gitu. Through everything yang Tuhan percayakan buat kita, itu kan sebenarnya kerjaan atau status apapun itu kan sebenarnya cuma platform ya, kayak sarana yang Tuhan pakai untuk dia pakai kita sebagai worshipper gitu. Jadi worship itu sebenarnya kita, our identity itu adalah worshipper. My identity itu bukan worship leader, bukan designer, bukan PR girl, tapi my identity is a worshipper. Jadi anak korkom, jadi designer, jadi jualan dapur ibu Budi, jadi worship leader, jadi apapun itu ya, itu cuman channelnya aja gitu. Jadi makanya jangan pernah kayak melabelkan diri kita dengan achievement kita, dengan pekerjaan kita, karena Tuhan bisa ambil kok, dan Tuhan bisa, dan juga Tuhan bisa percayain lebih besar dari itu juga gitu. Asal mindset kita kayak oke, gue mau lakukan segala sesuatu buat Tuhan, dan aku mau lakukan segala sesuatu itu sebagai my act of worship supaya Tuhan yang dimuliakan. Amin. Wow, tepuk tangan boleh dong. So karena kita memang bukan cuman pemain musik, bukan cuman worship leaders, bukan cuman singers, bukan cuman penari pelayan di gereja, kita semua adalah worshipers karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan melalui apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita kerjakan. Bahkan yang di belakang kamera juga worshipper. Oh iya, yang di ruang sound juga ya. Banget. Yang di parkiran juga ya. Ngapain? Worshipper juga ya? Oh bukan ya. Oke, thank you so much Kak Thank Lydia you. udah mau datang di Undivided Talks. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih. Thank you banget udah datang di Undivided Talks, dan kita berharap kita bisa bisa kolaborasi, bisa ngobrol-ngobrol lagi lain kali ya. Thank you so much. Sukses buat semuanya, buat pekerjaan, buat pelayanan, buat keluarga. So inilah saatnya Yoses Time. Apa itu? Udah dong tadi. Oh udah? Iya. Gue pikir ada lagi biasanya closing. Oh ya udah deh, oke deh, sampai ketemu di Undivided Talks episode 9.